Presiden Joko Widodo membuka rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Rakernas APEKSI ke-17 di tahun 2024 di Balikpapan. Rakernas ditandai dengan pemukulan lesung. Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Rakernas APEKSI ke-17 secara resmi dimulai. Pembukaan acara ditandai dengan pemukulan lesung pada kayu oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dalam amanatnya, Presiden Joko Widodo mengatakan jika konsep pembangunan kota ke depannya harus mengedepankan konsep yang green, smart, dan friendly. Selain itu, setiap kota maju juga harus memiliki transportasi umum massal. Konsep tersebut juga yang saat ini tengah diterapkan di kawasan Ibu Kota Nusantara dengan mengedepankan pembangunan dengan konsep Green City. Yang berkaitan dengan kota masa depan itu seperti apa? Banyak di antara kita masih banyak yang keliru bahwa kota masa depan itu harus kota modern yang banyak pencakar langitnya, banyak yang high risk buildingnya. Menurut saya, dan sekarang ini sudah mulai ada sebuah paradigma baru. Kota yang baik adalah kota yang ramah pejalan kaki. Kota yang baik adalah kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Kota yang ramah terhadap pesepeda. Kota yang ramah terhadap anak dan perempuan. Konsepnya kira-kira itu. Kota yang ramah terhadap lingkungan. Artinya apa? Kota ini memang harus green, harus smart, dan harus friendly. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud mengatakan, Kota Balikpapan sebagai penyangga IKN memiliki permasalahan tersendiri. Salah satunya ketersediaan air bersih. Sehingga dalam Rakernas ini, Rahmat Masud akan mendorong pengelolaan air bersih sebagai proyek strategis nasional. Kita kan ya acara ini kan dalam tahap Rakernas sudah pemilihan kedua APEKSI nanti. Dan dalam rangka ini juga kita akan membahas semua setiap daerah pastikan memiliki persoalan dan perlakuan yang berbeda-beda. Nah, mulai dari diskusi Rakernas ini juga akan melahirkan satu diskusi yang saling melengkapi antara daerah lain yang tujuannya adalah demi kebaikan dan pembangunan daerah kita. Ini termasuk di IKN Balikpapan sebagai penyangga kota ibu kota negara. Yang kita akan bahas ini juga akan berbagai permasalahan kota kita seperti penyediaan air bersih, mungkin daerah lain juga demikian. Nah, kita usulkan ini menjadi proyek strategis nasional. Nanti kami juga sudah bicara dengan Bapak Menteri. Kami diskusikan juga nanti ke Bapak Presiden. Artinya banyak hal-hal yang inovasi-inovasi setiap daerah kita gagas di sini untuk saling mendukung pembangunan daerah sehingga setiap kota itu tidak ada lagi namanya kota ketinggalan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, seluruh kota di Indonesia memiliki kelebihan masing-masing dan akan dijadikan satu, yang kemudian diserahkan ke APEKSI dalam bentuk sebuah aplikasi yang akan diserahkan ke kementerian. Selain itu, setiap kota memiliki karakter masing-masing yang dibangun, sehingga nantinya tidak ada lagi kota yang lebih maju dari kota lainnya, namun semuanya bersama-sama menuju kemajuan. Ketika saya setelah ditunjuk menjadi Ketua APEKSI, maka seluruh kota yang ada di Indonesia itu pasti punya kelebihan sehingga kita jadikan satu. Sehingga nanti akan diserahkan kepada APEKSI. Sehingga tidak ada lagi kota yang memiliki aplikasi sendiri-sendiri, tapi menjadi satu dari APEKSI. Setelah kita meminta arahan dari kementerian dan arahan Pak Presiden, kelengkapannya apa, untuk disempurnakan apa. Tapi nanti semua itu akan disesuaikan dengan kondisi dan karakter masing-masing kota, sehingga semua jadi satu dari APEKSI. Yang kedua, kita memang membentuk setiap kota di kota Indonesia itu, ini karakternya apa. Karena tadilah yang kita sampaikan, sehingga tadi saya sampaikan ke Pak Presiden itu sudah berjalan, dan semoga nanti setelah ini kita sampaikan ke kementerian untuk kita koreksi bersama. Sementara itu, Direktur APEKSI Alwis Rustam mengatakan, kota-kota di Indonesia memiliki tantangan yang berbeda-beda, terutama kota yang dibangun sejak ratusan tahun.
Untuk kota yang berkarakter tua, bisa dibangun menjadi kota tua atau heritage. Sehingga bila diperlukan, pemindahan kota bisa dilakukan ke kawasan lainnya untuk dilakukan penataan tata ruang. Challenge buat kota kita, tapi kota seluruh di Indonesia itu kan tidak sama. Ada yang ulang tahun aja dia umurannya sampai ratusan tahun kan, tapi ada juga yang baru 25 tahun, ada kota baru yang terakhir kemarin kebanyakan umurnya 10 tahun gitu, ada beberapa kota yang tumbuh. Artinya pertanyaan itu menjadi tidak seragam jawabannya untuk kota-kota tertentu mungkin ya, makanya kalaupun ada kota yang sudah lama, berkarakter lama, itu kan biasanya mereka buka kota baru dengan desain dan perencanaan yang lebih baik. Pelan-pelan nanti akan terjadi penyeimbangan dan yang lama pun dibenahi sebagai kota tua, sebagai heritage area dan lain-lain. Jadi semua harus dilakukan, tapi kalau semua dari nol itu tidak mungkin kan. Nggak mungkin semua kayak IKN kan dibikin kayak Didesain dari awal Pak ya? Ya, nggak mungkin. Tapi ada sistem. Nah ini juga problem di dalam ini tata ruang, kemudian RDTR di mana perencanaan digital tata ruang itu juga kunci mengevaluasi apa yang keliru di tata ruang kemarin dan buat yang baru. Dalam agenda Rakernas ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi keynote speaker dengan mengisi tema Pilkada 2024, perencanaan dan ketahanan ekonomi daerah.